Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan tausiah bagi umat kita pada pagi hari ini dan bisa menuju masjid kita dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Wassalatu kita kepada baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mukarram al-ustaz kita sudah bersama kita. Tidak berpanjang mukadimah, langsung saja kepada al-ustaz. Kita persilakan dengan segala hormat. Selamat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di dalam rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikianlah yang dijanjikan Allah di dalam sebuah hadis kursi, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha umaruha. Sesungguhnya kata Allah, rumahku di permukaan bumi itu adalah masjid-masjid. Termasuklah masjid kita ini, sekecil dan sederhana apapun juga, ini rumah Allah. Orang yang datang ke masjid, hadir di masjid, duduk di dalam masjid, diistimewakan oleh Allah. Tak sama dengan hadir dan duduk di tempat lain. Mereka itu kata Allah tamu-tamuku. Jadi saat ini awak diberi kesempatan hidayah dari Allah untuk bisa menjadi tamu Allah. Bukan karena kita sehat, banyak orang yang jauh lebih sehat dari kita. Bukan karena kita sempat, banyak orang yang punya luang waktu daripada kita. Bahkan tak ada kerjanya kecuali duduk saja. Tapi kita hadir di sini atas hidayah Allah, diberi kesempatan menjadi tamu Allah. Allah akan memuliakannya. Rasul menyuruh kita memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu, rawahu Muslim. Hadis sahih. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia muliakan tamu. Saat ini kita menjadi tamu Allah. Tentu Allah lebih tahu cara memuliakan para tetamunya. Semakin sering datang ke masjid, semakin sering dimuliakan Allah. Apalah arti kemuliaan dalam pandangan manusia kalau kita tak dimuliakan Allah? Hadis tingkat hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang artinya adalah, bila seseorang sudah dimuliakan Allah, berkumpul masyarakat satu negeri bahkan satu negara ingin menghinakan orang itu, tak kunjung terhina. Karena orang itu sudah dimuliakan Allah. Sebaliknya kata Rasul, berkumpul masyarakat satu negeri, satu negara ingin memuliakan orang itu, tapi orang itu tidak dimuliakan Allah, tidak akan kunjung mulia. Ada orang bersandar kemuliaan karena kaya, contohnya Qarun. Tapi Allah tak muliakan Qarun. Hari ini jangankan meniru gaya hidup si Qarun, memberi nama Qarun saja tak ada. Carilah nama warga Pekanbaru yang namanya Qarun. Kalau Kirun ada pelawak di Jawa Timur. Kalau Harun nama Nabi. Kalau Ucok beserak, Ujang terpijak-pijak di pasar sedepannya. Apalagi yang namanya Udin tersebar. Dari yang pertama sampai terakhir terdaftar itu. Mendunia Udin pertama Awaludin, yang terakhir Akhiruddin. Yang suka berjalan itu Jalaluddin, yang senang di kamar saja Kamaruddin, yang suka menegur Khairuddin, lama di WC sambil merokok namanya Tahiruddin.
Nah, kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan itu lagi yang kita dapatkan. Pada 2 minggu terdahulu kita sudah membicarakan yaitu fungsi amal soleh di dalam kehidupan, baik di dunia apatah lagi besok di kampung akhirat. Rasul konsepnya sederhana tapi melahirkan generasi terbaik. Rasul cuma nyuruh para sahabat beriman lalu beramal soleh, tapi dunia akhirat ada di hati mereka, ada di tangan mereka. Dunia di tangan mereka, akhirat di hati mereka. Generasi terbaik itu. Tidak ada generasi yang lebih baik kecuali yang disebut oleh Rasulullah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, khairun nas, sebaik-baik manusia. Itu kata Rasul. Siapa mereka? Al-Qarni, yang hidup pada masa ini. Para sahabat itu. Maka bagaimanapun kondisi sahabat, jangan mencela, jangan mencaci. Awak ini tidak ada apa-apanya ketimbang sahabat. Belum ada apa-apa. Serajin apapun ibadah awak. Sanggup Bapak Ibu berjalan seperti Sauban 3 jam berjalan baru sampai ke masjid. Awak kalau tidak menunggu qomat tidak datang ke masjid Bapak. Belum datang ke masjid Pak. Belum qomat orang lewat Ustaz. Pak nunggu qomat. Generasi terbaik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, sesudahnya tabi'in. Ini 3 kurun terbaik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah bicarakan tentang fungsi amal soleh sehingga insya Allah tergerak untuk melakukannya. Cuman kita akui bahwa kadang-kadang awak rajin melakukan amal. Rajin Bapak Ibu, kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu, kadang menunggu sholat, kadang ditunggu sholat. Begitulah awak ini. Kadang pemurah, kadang pelitnya minta ampun. Nah, supaya awak tergerak untuk bisa melakukan amalan tersebut, termotivasi, terdorong, apa yang harus awak lakukan? Nah, ada 3 perkara dan ini yang akan kita bicarakan. Yang pertama, ulama menjelaskan kalau ingin tergerak rajin melaksanakan sebuah amal soleh atau sebuah ibadah, 1, ketahuilah keutamaan dari setiap amal yang bakalan kita lakukan. Semakin tahu kita keutamaan amal yang bakalan kita kerjakan, semakin tergerak kita untuk melakukannya. Tahu kita konsekuensi yang bakalan kita terima. Umpamanya sekarang Bapak Ibu ada pendaftaran penerimaan karyawan, kerjanya ini dan itu, gajinya tak diberitahu. Kalau ada besok dapat untung ya digaji, kalau enggak. Kira-kira banyak ada orang mendaftar kayak gitu. Kalau ada ya bagi-bagi, kalau enggak. Yang penting kerja dulu. Ada banyak orang mendaftar. Tapi kalau disebut konsekuensi yang bakalan diterima, kerjanya ini hanya memelihara anak kecil 5 orang di rumah, mulai dari jam 7 sampai jam 2, 1 orang anak itu 2,5 juta kali 5, nah kalikan sajalah 12,5 juta sebulan. Cuma ungkang-ungkang kaki saja, suruh makan anak itu kenyang-kenyang, kasih obat tidur sedikit, kemudian dia pun tidur kan gitu kan, terbangun nanti jam 2 diterima oleh ayah ibunya, selesai 12,5 juta. Saya yang ustadz pun mau insya Allah, karena kan payah gitu. Mandikan bersih-bersih, pasang pakaiannya, sediakan tempat tidur, makan kenyang-kenyang, tidak pernah kasih obat tidur, banyak kan. Kalau udah kenyang-kenyang kan tidurlah langganan anak itu lagi, udah. Nanti jam 2 datang ibunya, selesai. Tanpa terasa 1 bulan 12,5 juta, bisa kredit apa tuh Pajero buatnya dulu berapa? Pajero 6 juta sebulan. Siapa yang tidak mau? Berapa langkah dari rumah? Nah, 1, 2, 3, 4, jumlahkan pergi pulang. Kalau takut boleh tipu malaikat umpamanya. Bisa salah hitung, kalau malaikat besok kan ada bukti nih. Boleh, tidak apa-apa doi. Masalahnya Pak Ustaz, kami tidak pakai langkah, dalam hadis kan langkah. Kami pakai sepeda motor. Tidak payah dikiaskan. Hukum Islam itu kan 4. Kalau tidak ada di situ, dikiaskan, diserupakan. Menyerupakan hukum yang sudah ada, yang pasti dengan yang baru muncul. Nah, hitung saja putaran rodanya itu. Apa ya menghitungnya Ustaz?
Itulah gunanya bini awak. Suruh bini mitang tahu itu. Bilik pun namanya itu. Nah, kurang apa yakinnya lagi? Itu baru menuju masjid, entah sampai entah hendak. Lalu bagaimana kalau sudah masuk ke dalam masjid? Sudah awak bacakan hadisnya jadi. Menjadi tamu Allah. Di depan hotel saja awak disambut. Betul tak? Disambut dah awak depan hotel. Silakan Pak. Laki-laki satu, perempuan satu pakai baju Melayu. Lalu bagaimana dengan ke rumah Allah? Memangnya awak tak disambut? Disambut oleh para malaikat. Sekarang malaikat itu berdiri di situ. Cuma awak tak nampak. Silakan masuk. Setelah awak masuk, nah, awak kan sholat ini. Lau ta'lamun nasu ma fin nadai wasofal awali. Kalau seandainya tahulah manusia itu apa yang ada di dalam azan itu, kemudian apa yang ada di saf awal itu, summa lam yajidu, sementara ia tidak mendapatkannya, illa ayastahimu, kecuali dia harus dulu berlomba atau mengundi. Kalau ingin dapat saf pertama, undi dulu. Nah, begitu umpamanya panitia. Lastahamu, kata Rasulullah, pasti mereka membuat undian itu. Nah, ini kalau waktu kecil dulu namanya gajah. Ini kalau kami ya, kalau waktu kami upin-ipin dulu. Nah, ini namanya orang. Nih, ini namanya semut. Nah, kami pun mulai. Kalau gajah sama gajah itu podo wae, ulangi lagi. Orang sama orang pun gitu, semut sama semut. Oh kan tak tahu ini ya. Nah, yang satu rupanya begini gajah, yang satu begini semut. Mana yang menang? Nah, menang semut. Berarti ada sepakat dah gerak. Nah, kenapa? Karena semut masuk ke dalam telinga gajah. Mati gajah. Digigit no. Oh. Sekarang gajah dengan orang. Nah, sama. Kalah orang, karena orang ini dipijak-pijak oleh gajah. Di orang. Nah, sekarang orang dengan semut. Kalah semut, karena semut dipijak oleh orang. Mati semut. Kalau seandainya harus begitu, kata Rasulullah, lastahamun, pasti awak begitu. Cuman kalaulah tahu keutamaan di saf awal, tetap jaga adab. Lah joleh orang tua tenak ke situ geko jalan. Cuma karena awak muda, duluan saya. Terpasu apa tu mundur. Tahulah lah begitu. Atau dah jelas orang tu di situ dulu. Begitu ni ada berdiri, awak tekan bahunya. Jaga adab. Tak pula sembarangan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, keutamaan. Awak malas azan, umpamanya goringnya tak datang, azan sajalah. Apa bapaknya? Azan sajalah. Kenapa? Sejauh mana suara awak sampai ke orang-orang tersebut, sejauh itu mendapatkan keutamaan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, apatah lagi solat berjamaah. Solatul jamaati tafdulu solatul faza bisab'in wa isrina darajat. Solat berjamaah itu keutamanya 27 derajat. Nah, 27 ini panjang penjelasannya. Ada ulama ditulisnya satu-satu 27. Kita derajat sajalah secara umum. Kalau dilogikakan 27 juta solat di sini, 1 juta solat di rumah. Mana mau gajinya nih? Kalau cepat di duit sajalah, biar cepat awak telinga, cepat menanggung masalah duit kan gitu kan. 27 juta mah. Nah, lebih baik solat berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, apa solat awak-awak yang malas? Pak Ustadz, dari 5 waktu ini solat saya yang paling malas solat subuh. Saya kalau solat maghrib bisa lah insya Allah, tapi kalau subuh ini tidak. Memang subuh ini luar biasa. Kalau ingin awak agak ringan melaksanakannya, ketahui keutamaannya. Di situ kuncinya. Solat subuh
Solat yang sangat luar biasa dibandingkan Rasul dengan solat yang lain. Beliau menjelaskan dalam hadis, man sholla isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfalai. Ikut solat isya berjamaah, pahalanya seakan-akan solat separuh malam. Kalau satu malam 12 jam, separuh malam 6 jam. Tapi tengok subuh, wa man sholla subha fi jama'atin, yang ikut sholat subuh secara berjamaah, faka'annama sholla laila kullahu, pahalanya seakan-akan sholat sepanjang malam 12 jam. Padahal awak takkan sanggup 12 jam. Tukar sip kerja saja 8 jam. Itu pun duduk berbaring, makan, minum dari situ semuanya itu. Mota-mota cerita orang segala macam dari situ tuh. Dosa pahala dah 8 jam itu semua. Ini berdiri di hadapan Allah 12 jam sanggup? Tak sanggup dah. Solat tarawih 1 jam itu kalau imam terlalu panjang berleha-leha, mengutuk juga jemaah pulang. Imam waktu panjang ayat minta ampun. Itu 1 jam kenyang. Ini 12 jam takkan sanggup. Segagah-gagah orang pergilah ke masjid, solatlah 12 jam. Begini dia datang, baik tu ikunya pulang. Kalau tak percaya coba. Takkan sanggup bodoh. Segagah-gagah orang itu. Tapi bisa diperoleh. Caranya ikut solat subuh berjamaah. Kalau awak tahu itu kan enak. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Yang ikut solat berdingin-dingin, solat subuh, dijamin Rasulullah masuk surga. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Siapa yang solat subuh berjamaah, hari itu ia dalam jaminan Allah. Dijamin RT saja awak sudah bangga. Bapak sini siapa yang jamin? Pak RT, Pak. Oh, jangan diganggu dulu Pak RT jaminnya. Pak RT, bagaimana kalau Allah yang jamin awak? Hari itu yang subuh dalam jaminan Allah. Apa jaminannya? Itu banyaklah, keamanan, keselamatan. Macam tak tahu. Hari itu ia dalam jaminan Allah. Itu solat subuh. Kaum muslimin yang berbahagia, nah, apa ibadah yang awak malaskan? Pak Ustaz, saya paling malas lah solat-solat sunat gitu Pak Ustaz. Ketahui hadisnya walaupun tak hafal, yang membiasakan atau melazimkan 12 rakaat, Allah berjanji membangunkan untuknya satu rumah dalam surga. Yang namanya bangun rumah kan tak bisa labin. Beli dulu kaplingannya, iya tak? Kemudian bikin dulu pondasi, selesai pondasi kumpulkan dulu duit, bikin dulu tiang, selesai tiang langsung lagi, dah bikin dulu apa, gas bata dulu, begitu berangsur-angsur sampai lengkap. Makanya Rasul tak mengatakan siapa yang melakukan, tetapi melazimkan terus-menerus. Mana yang 12 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatan fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Nah, sekarang kita tidak bicarakan itu dulu, jumlahnya saja 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur dikerjakan 2-2. 2 rakaat sesudah zuhur. Sudah berapa ya? 2, 8. 2 rakaat sesudah maghrib 10. 2 rakaat sesudah isya 12. Wah, lazimkan itu, Allah bangunkan untuk kita satu rumah dalam surga. Kalau bisa awak pindah ini kan udah jelas rumahnya, iya tak? Awak kan pasti pindah ke kampung akhirat. Nggak bisa menumpang saat itu besok. Awak rumah udah dibangun bisa numpang, nggak bisa. Lulu buah-buah. Sejauh mana awak kemampuan membangun, sejauh itulah hasil dari rumah awak. Kalau di dunia ini tak punya rumah mewah tak apa-apa, tapi di akhirat besok ada rumah khairu wa abqa. Caranya, itulah solat sunat. Malas umpamanya zikir, Rasulullah tak tinggalkan 7 macam zikir, padahal dijamin masuk surga. Tak ditinggalkan oleh Rasul. Istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu selanjutnya seterusnya, besok pembahasan zikir kita bicarakan pula. Jangan laju-laju. Ini subhanallah pendek wak potong dulu. Padahal ini untuk awak nih. Apa kata malaikat?
Atau malaikat yang satu tidak usah dicatat, tidak joleh tahapun dibaca. Itu masih lumayan, masih bisa berzikir. Ada orang STM hidup ini, pokoknya sibuk tidak menentu, tahapnya disibukkan, tak jelas. Sehingga orang bisa membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, dia tidak sempat Allahumma lantas jalan, tak sampai. Walaupun mendoa langsung entah apa, inilah amin. Taruh bana atina, tak apa, yang jelas terdengar dia menarik hidung 2 kali. Ini hadir dalam majelis ilmu ini, kalau tahulah Bapak Ibu, mungkin tiap 5 waktu ingin hadir dalam majelis ilmu. Ini kan menghidupkan hati. Sudah disebutkan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia mendapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Jadi tidak akan disia-siakan oleh Allah duduk awak sejenak ini. Ini tabungan besok. Besok dibaca oleh malaikat nih yang hadir dalam majelis ilmu, tolong diprioritaskan, mudahkan jalannya menuju surga. Si Anu nih Pak, si Anu ini tidak hadir, tidak usah pinggir. Tapi dia rajin sholat itu kewajibannya. Kalau hadir dalam majelis ilmu itu kerelaannya. Mana orang-orang yang rela? Kumpulkan dulu. Majtama'a qaumun min baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah. Apa kerja kita ngumpul? Yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahu, kemudian mentadarusnya, memperbaiki, memberikan nasihat tentang isi ayat tersebut. Illa, kecuali. Nah, kalau tahu bahwa ini kan enak awak hadir. Satu kata Rasul tak sebut satu. Cuman kalau awak poinkan, nazalat alaihimus sakinah, turun di hati mereka itu ketenangan. Jadi kalau rasa-rasanya agak risau, stres, depresi berakhir dengan seteres. Ya beda itu, stres dengan seteres beda. Apa bedanya Pak Ustaz? Kalau stres itu masih tingkat risau dan galau, kata mendiang jupe dulu. Sampai rujukannya ke jupe ceramah awak nih. Galau. Lagi galau. Tapi kalau sudah seteres, ada 2 gejalanya. Orang seteres itu ada 2 gejala. Yang pertama, bukan tanpa gejala ya, pakai gejala. Mana mungkin penyakit ada gejala? Bohong tuh. Betul tak? Dokter saja tidak tahu penyakit seseorang kalau tidak lewat gejala. Tak percaya, pergilah berobat ke ruangan dokter. Pasti dokter nanya, apa sakit Bu? Jawab saja, tak tahu dokter. Menurut dokter apa? Pening dokter tuh dibuat gejala. Masuklah sehari ini bisa saya buktikan. Masuk saya ke ruang dokter. Apa sakit Ustaz? Entah. Kalau menurut dokter, apa sakit saya kira-kira? Dokter kan dokter. Apa kira-kira? Onion dokter tuh. Jadi tidak mungkin penyakit tanpa gejala gitu. Iya enggak? Awaknya sering bodoh-bodoh. Oh, saya tadi makan bakso dari malam. Masuk angin apa? Tamu-tamu mual-mual. Paknya makan cabai tak? Oh, kambuh asam lambung. Akan jelas. Kalau sudah disebut perut itu diperiksanya. Dan mungkin kepala, coba tengok kepalanya. Buka mata. Padahal polri yang masuk. Nah, lewat gejala. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, tidaklah berkumpul suatu kaum dari rumah Allah. Pertama, yatsluna kitab Allah, membacakan kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling menasihati tentang perkara tersebut. Illa nazal alaihi musakinah, turun ketenangan. Jadi kalau seteres tadi itu adalah gejalanya 2. Yang pertama senyum terus. Jadi kalau ada orang senyum terus, T-nya itu panjang. Pokoknya terus senyum. Nampak tiang listrik, nampak kandang ayam, ilul atau apa. Atau gejala yang kedua, menangis terus, tak jelas disedih, menangis terus. Itu juga sudah seteres. Hadir-hadirlah dalam majelis ilmu ini. Datang ketenangan.
Wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah mandang awak dengan penuh kasih sayang. Di luar belum tentu Allah mandang awak dengan penuh kasih sayang. Tak ada jaminan dari ayat dan hadis. Tapi di dalam majelis ilmu nih, dipandang Allah. Awak dipandang orang dengan kasih sayang saja udah senang. Dipandang bini dengan kasih sayang pernah yang sudah ini, kan senang awak. Daripada untuk ibunya nih mau. Oh, entah lagi dipandang Allah dalam majelis. Wahafat malaikah, wahafathumul malaikah. Sekarang ini awak sedang dikelilingi oleh para malaikat, cuma tidak nampak. Mana malaikatnya Ustaz? Tidak nampak dong. So, malaikat itu makhluk gaib. Kalau seandainya tampak, dia berwujud, dia pastilah dalam bentuk laki-laki yang bersih, gagah, putih, rambutnya hitam gelap, pakai baju putih, seperti malaikat Jibril yang pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tentu bapak ibu tidak sibuk menengok saya, sibuk nengok malaikat lah. Mak ganteng malaikat ini, mak tampannya. Saya tak ada lagi yang nengok. Pendek, bule, hitam. Minta ustaz itulah ceramah seorang. Bapak sibuk nengok malaikat. Ya Allah, gantengnya. Malaikat tuh tampan, gagah. Sekarang malaikat ini tengah bergantung tangan ini. Berpagar betis mencari satu taman raudhah, taman ilmu, taman agama. Lalu di dalam hadis yang lain Allah berfirman kepada para malaikat, apa yang mereka bicarakan di dalam masjid Tabrani Rotid? Mereka membicarakan kebesaran-Mu ya Allah. Memangnya pernah mereka nampak? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau kuberikan kesempatan untuk menatap? Orang mukmin itu gembiranya bukan sekedar tak kalah dimasukkan ke dalam surga. Wajah mereka berseri-seri karena memandang wajah Rabb-Nya. Coba, apa yang bikin kita penasaran? Kalau setiap bulan bapak dan ibu selalu mendapat kiriman duit 5 juta. Entah dari siapa, tidak tahu. Apa yang bikin penasaran? Siapa yang ngasih? Tulis itu, dijamin halal, tak usah diragukan. Saya cuma seorang hamba Allah, cuma tak ingin tahu status saya. Nih 5 juta setiap bulan untuk ustaz yang bangun. Oh, mak saya berpikir siapalah yang ngasih ini, siapalah yang ngasih ini. Sekarang terpikir dah, bagaimana Allah memberi awak nikmat kehidupan ni Pak, menyehatkan tak kala awak sakit, melapangkan tak kala awak sempit, iya tak? Menenangkan tak kala awak sedang susah. Iman azab Allah. Bukan bicara tentang zat Allah, tapi berjumpa dengan Roh tersebut. Wajah mereka berseri-seri. Bagaimana kalau ku tampakkan, kata Allah, mereka lebih bersemangat lagi ya Allah. Apa yang mereka inginkan dalam majelis itu? Mereka menginginkan surga-Mu ya Allah. Siapa awak tak ingin masuk surga? Tempat besok cuma 2. Kalau awak yang hadir ni tak ada dalam surga, tak usah cari tempat lain. Tengok dalam neraka. Insya Allah jumpa. Mana ibu tadi ya? Nya ikut wirid, cuma setiap wiridnya cerita dengan kawan. Kalau tidak ada dalam surga, tengok dalam neraka. Insya Allah jumpa. Oh itu apa masuk nerakanya? Setiap ustaz cerita pun. Jangan-jangan besok bapak ibu tak nengok saya dalam surga. Ustaz kemarin kami dalam surga, Ustaz itu pun tidak ada dalam surga, ya enggak? Nah, coba tengok surga yang lebih tinggi. Yang ada tahu awaknya selesai, surga itu panjang. Saya tak berani nyebut masuk neraka. Kata adalah doa, gitu. Ampun ya Allah. Rasulullah saja menurut Anas bin Malik tak pernah tinggalkan doa waqina azabannar. Masa awak berani pula kalau tidak jumpa besoknya tengok saja saya dalam neraka. Tidak doa dong. Ampun. Tidak, biar berhenti saya untuk wirid. Tengok surga yang lebih tinggi. Gimana tahu gitu kan? Oh di atas Ustaz kami ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, memangnya mereka pernah nampak surga itu, kata Allah? Tidak pernah ya Allah. Awak cuma tahu lewat informasi dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana kalau ku tampakkan, kata Allah, ini tempatmu di dalam surga. Makanya jangan heran alam kubur disebut alam barzah, alam penantian.
Kenapa alam penantian? Mereka menanti dan menanti itu membosankan bagi orang kafir. Tapi bagi orang muslim yang beriman beramal soleh, itu riwayat sahih mengatakan dibukakan pintu menuju dia tempatnya besok dalam surga, ditampakkan sehingga lupa dia kehidupan akhirat. Ditampakkan. Bagaimana kalau ku tampakkan, kata Allah, mereka lebih rajin lagi ya Allah. Jadi para sahabat kaum muslimin, kalau Rasul cerita tentang surga, maka mereka senyum-senyum, seakan-akan surga itu ada di depan. Siapa yang ingin masuk surga, kata Rasul? Itu di depan sudah ada. Sahabat waktu itu berbuka dengan satu kurma. Ini perang nih, ini pasukannya. Oh, baru masuk waktu maghrib dan habis satu buah kurma. Gigitnya sedikit, lemparkannya, langsung dia menuju ke medan perang, gugur sebagai syahid. Karena yang nampak dia bukan musuh, tapi pintu surga yang sudah terbuka. Itulah sahabat. Kalau sudah cerita tentang surga, mereka senyum-senyum. Sampai cemburu Rasulullah kepada Umar, karena Umar sangat dilayani di dalam surga tersebut dengan bidadari-bidadarinya yang luar biasa. Saya bicara tentang perempuan ini hilang konsentrasi saya juga. Hilang bahan ceramah, maka tidak boleh cerita tentang itu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, apa yang mereka takutkan dalam majelis itu? Mereka takut dengan neraka-Mu ya Allah. Memangnya pernah mereka ini nampak neraka, kata Allah? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau ku tampakkan, kata Allah. Konsekuensi dosa ini, kalau dosanya ini ada azab. Kalau dosanya ini, oh tak berani awak melakukan dosa. Rasul ditampakkan kepada beliau. Ini orang yang tak bisa kontrol lidah, ini dia. Ini tak bisa kontrol tangan, kertas diambil, pena diambil di kantor, umpamanya nih, tapi di sini tidak ada. Di sini baik-baik semuanya. Umpama. Nah, ini tangan ini dipotong. Ini yang durhaka sama orang tua, ini dibakar. Ini yang makan anak yatim ini. Begitulah selanjutnya dan seterusnya. Tampak oleh Rasul, cuma Rasul memberikan kesimpulan seringan-ringannya azab neraka itu seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka atau memijak bara neraka. Tapi begitu dipasang atau terpijak olehnya, menggelegaklah otaknya. Jadi otak paling atas menggelegak, konotah lagi yang di bawah otak tentu sudah mencair. Dari rongga-rongga mata, hidung, mulut, telinga ini keluarlah lidah-lidah api. Dia seperti didudukkan di sebuah atas kuali yang dipanaskan itu. Dia mengatakan aku yang paling besar azabnya. Sementara Rasul menjelaskan itu orang yang paling ringan azabnya. Yang paling ringan. Bagaimana kalau ku tampakkan, kata Rasul. Mereka lebih takut lagi ya Rasul. Ya Allah. Kata Allah, beritahukan kepada yang hadir dalam majelis ilmu itu. Apa yang mereka inginkan sudah aku sediakan untuk mereka. Apa yang mereka takutkan sudah aku jauhkan dari mereka. Nah, itu keutamaan hadir dalam majelis ilmu ini. Sudah aku jauhkan dari mereka. Protes malaikat. Ya, malaikatnya sekelilingnya masih protes juga nih. Ya Allah, masalahnya yang hadir dan dalam majelis ilmu itu tidak semuanya orang baik, tidak semuanya orang soleh, ada orang salah. Ada abang tuh di situ sholat zuhurnya terlambat, sholat asar hampir maghrib, sholat subuh jam 7, hadir dia di situ tuh selarayo. Ada di situ ibu-ibu tuh sukunya cerita kawannya, tahu tak cerita saya. Itulah. Ada di situ ibu-ibu itu yang suka melawan suami. Cepat suami pulang, kok copek abang pulang. Lambe suami pulang, kok lambe abang pulang. Besok suami tidak pulang-pulang, abang kok tidak pulang-pulang. Pulang suami, abang kok pulang. Bapak-bapak kalau punya bini waktu itu ansur mencekiknya. Ansur, ada bos gitu. Lama-lama mati, biar cepet orang menukanya. Satu salah. Lambe pulang, salah, cepet pulang, salah, tidak pulang, salah. Jadi cokik langsung. Kaum muslimin yang berbahagia, begitulah keutamaannya. Wa zakarahumullah fi man indah. Terakhir.
Dan Allah menyebut nama-nama kita yang hadir dalam majelis ini di sisi Allah, di dekat para malaikatnya yang dimuliakan. Jadi kalau ingin tergerak melaksanakan sebuah amal atau sebuah ibadah, ketahuilah keutamaannya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, lalu apa yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya, kapan amal disebut soleh? Tentu kita sambung pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Nah, itulah pandainya Ustaz tuh, digantung. Sekian dan demikian, kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.